Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video dari tatap muka ke-8 untuk mata kuliah usul fikih 2. Yang kita bahas saat ini adalah al-haqiqi dan al-majazi kemudian al-amru an-nahyu. Al-haqiqi bahasa Indonesianya ya makna hakiki. Al-majazi makna kiasan. Al-amru perintah. An-nahyu larangan. Ini adalah pembagian kata menurut makna mana yang dipakai. Sebab masing-masing daripada ini nanti punya pilihan-pilihan, dan pilihannya tidak boleh diambil semuanya, harus dipilih salah satu. Misalnya antara makna hakiki dan makna kiasan ini harus dipilih mana yang dipakai, tidak boleh dua-duanya. Akan kita bahas satu persatu. Hakiki dan majazi ada di semua bahasa. Makna sebenarnya dan makna kiasan ada di mana-mana. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal misalnya jago. Jago ini punya dua makna. Hakikinya apa? Adalah ayam jantan. Mana kiasannya? Ya yang hebat. Nah, ini tidak boleh dipakai dua-duanya. Kalau harus pilih salah satu. Kalau misalnya ada orang, ini biasanya antara ya kiai dan kiai. Sampean punya jago tak? Apa itu artinya? Ya ada dua kemungkinan, yaitu apakah Anda punya ayam jantan, ataukah apakah Anda punya anak laki-laki yang bisa diambil menantu. Nah itu dua-duanya nggak mungkin. Itu itu harus dipilih salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Lalu kan harus dikira-kirakan mana yang harus dipilih. Ya masa kiai sama kiai ngomong ayam jantan, kan ya nggak mungkin. Nah, maka kemudian makna hakiki ini dipindah
ke makna majazi. Artinya apa? Kiai A bertanya kepada Kiai B, apakah punya jejaka atau laki-laki atau yang masih single untuk dijadikan menantu atau dijadikan anak. Ini apa namanya, anak menantu. Nah, ini di bahasa manapun ada seperti ini. Nah, di dalam hukum Islam yang bersumber pada sumber utamanya adalah kitab dan sunnah. Misalnya apa? Misalnya ada firman Allah yang sering saya contohkan, lamastum anisa au lamas tumunisa. Apa ini? Menyentuh. Lamastum ini menyentuh. Anisa perempuan. Maksudnya apa? Di dalam ayat Al-Quran itu ada suatu ketentuan mengenai batalnya wudhu. Salah satu yang membatalkan wudhu di dalam Al-Quran adalah aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Lah, apa artinya menyentuh? Ya, di dalam semua bahasa arti menyentuh dalam kaitannya dengan lawan jenis. Kalau arti hakiki ya kulit, persentuhan kulit dan kulit. Tapi bisa juga makna majazi, yaitu apa? Hubungan seksual. Lalu bagaimana mengartikan ini? Ya, mencari keterangan sedapat-dapatnya untuk menerangkan makna apa ini yang dimaksudkan oleh ayat ini. Nah, kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu ini dikatakan harus diartikan ke makna hakiki, karena tidak ada keterangan untuk memindahkannya ke makna majazi. Berarti apa? Berarti yang membatalkan wudhu adalah apabila kamu menyentuh perempuan. Artinya menyentuh perempuan siapa saja, kalau kecuali mahram, kulit dengan kulit, ini sudah batal walaupun yang kamu sentuh itu tuak. Nah, itu tetap saja batal. Tetapi apalagi sampai hubungan seksual. Nah, ini tidak boleh lalu diartikan dua-duanya. Ya, ditegaskan mana yang kamu pilih. Ya, mazhab Syafi'i memilih yang membatalkan wudhu itu kulit, persentuhan kulit dan kulit. Mazhab yang lain, yaitu mazhab Malik dan mazhab Hanafi, mengatakan ya kalau sentuh perempuan biasa kulit sama kulit tidak batal. Yang membatalkan adalah persentuhan yang tidak biasa. Kata mazhab Maliki, persentuhan yang membatalkan wudhu adalah persentuhan yang menyertakan syahwat atau ada nafsu. Kalau mazhab Hanafi, persentuhan itu artinya berhubungan seksual dengan perempuan. Kalau persentuhan kulit biasa, menurut kedua mazhab tersebut tidak membatalkan wudhu. Maka kemudian kita lihat mazhab-mazhab ini berbeda karena persoalan apakah itu makna hakiki atau makna majazi.
Kemudian ada juga di hadis sabda Nabi ada, yaitu man akala ma masathu anar falyatawaddo. Kata Nabi, barang siapa makan sesuatu yang tersentuh api, sate, bakar-bakaran, ikan bakar, maka falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Dalam menghadapi hadis ini, para ulama juga berselisih pendapat. Laki-laki ya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i ini, seingat saya, mengartikan ini majazi. Tapi mazhab lain, mazhab Hambali, mengatakan ini memang benar-benar arti hakiki. Jadi barang siapa yang habis makan sate, habis makan nila bakar, sate tahu, ya berarti wudunya batal itu, dan supaya dia berwudu lagi. Nah, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak, makan sate asalkan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu yang sudah ditentukan oleh mazhabnya, ya tidak batal. Nah, ini artinya apa? Maksudnya barang siapa yang memakan makanan yang disentuh api supaya berwudu, itu artinya barang siapa yang buang angin, yang kentut, sebab makanan bakar-bakaran ini menyebabkan orang banyak kentut. Maksudnya seperti itu. Nabi tidak mengatakannya secara langsung, ya supaya berseni atau supaya sopan atau gimana, bahwa barang siapa yang makan bakaran, ini artinya barang siapa yang mengeluarkan angin, maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu penjelasan daripada hakiki dan majazi. Kemudian saya teruskan kepada penjelasan mengenai al-amr. Al-amru atau perintah adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Kalau an-nahyu adalah talabul kafi minal a'la ilal adna. Apa maksudnya? Apakah yang disebut dengan amr atau perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Apa maksudnya tinggi rendah? Ya, misalnya bapak pada anaknya, ibu kepada anaknya, suami meminta istrinya membuatkan kopi. Itu perintah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Atau Bapak Bupati menyuruh Pak Camat menyuruh Pak Kepala Desa
Pak Kepala Desa menyuruh Ketua RT, RW dan sebagainya. Pokoknya kedudukan atau umur atau status yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Loh, kalau ada seorang yang berkedudukannya lebih tinggi menyuruh meminta perbuatan sesuatu, dilakukan perbuatan sesuatu perbuatan kepada orang yang lebih rendah, namanya amr. Sedangkan nahi itu yaitu permintaan untuk tidak melakukan sesuatu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan pergi, kamu jangan kemana-mana dulu. Ini adalah nahi. Nah, di dalam bahasa Arab yang kemudian dipakai usul fikih, yaitu arti dari amr atau perintah itu pada dasarnya adalah wajib. Arti hakiki daripada amr adalah wajib. Misalnya aqimus shalah, artinya apa? Dirikanlah sholat. Lalu dikatakan di sini apa namanya? Mana perintahnya? Ya ini perintahnya. Kok tahu itu perintah? Ya menurut ilmu syarah bentuk seperti itu artinya bentuk perintah. Yang diperintahkan sholat. Berarti apa? Berarti sholat itu wajib. Apa wajib itu? Ya harus dilakukan. Kalau dilakukan diberi imbalan baik, pahala, masuk surga. Kalau tidak dilakukan akan diberi sanksi, dosa, masuk neraka. Itu artinya wajib. Nah, ini adalah arti asli daripada perintah. Tetapi kemudian al-amru ini ternyata punya banyak arti. Ada yang wajib, nanti juga ada yang sunnah, ada yang mubah saja, ada yang justru malah larangan. Nah, ini ada perintah wajib seperti itu. Perintah yang sunnah banyak. Perintah seperti bertahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nah, maka ada keterangannya di situ. Di sebagian waktu malam supaya kamu bertahajud sebagai ibadah tambahan buat kamu. Nanti insya Allah akan menempatkan kamu ke tempat yang mulia. Perintah ini, tapi tidak wajib. Maksudnya tidak wajib, ya sunnah. Kalau dilakukan mendapatkan imbalan baik, pahala. Kalau tidak dilakukan, ya tidak mengapa. Kemudian ada yang perintah itu yang mubah. Perintah makan, perintah minum, perintah menikah, semuanya tidak ada yang wajib. Ya itu semuanya adalah sunnah saja. Dilakukan boleh, ditinggalkan juga boleh. Makan, kalau kamu makan juga boleh. Enggak makan, kalau kamu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kamu tinggalkan makan. Minum juga seperti itu. Kemudian juga ada perintah ini malah justru artinya larangan. Dalam Al-Quran dikatakan kepada orang-orang yang kafir, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu mau. Kemudian diperintahkan
kepada Fir'aun kalau tidak salah, faqdima antaqad, putuskan saja apa yang hendak kamu putuskan, kamu kan pembuat keputusan. Ini sebetulnya semuanya walaupun bentuknya itu perintah, tetapi justru itu larangan. Seperti kalau kita melihat anak kita atau adik kita mengacaukan almari pakaian diambil, kemudian disebar kemana-mana, dilarang. Dik, jangan kamu lakukan itu. Tapi dia tetap saja. Lalu kita bilang, ayo teruskan. Bentuknya perintah, tapi sebetulnya itu ancaman, larangan. Ayo teruskan itu. Nah ini makna-makna apa wajib, sunnah, mubah, larangan ini harus dipastikan. Tidak boleh suatu perintah kemudian artinya semuanya ini diambil, nggak bisa. Nah, tidak bisa diambil. Maka salah satu saja tidak boleh bersama-sama diambil. Perintah ini prinsipnya kaidahnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu sebuah kewajiban. Kemudian ada lagi kaidahnya al-aslu fil amri la yaqtadi tikror. Pada dasarnya perintah itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Kemudian al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya perintah itu tidak harus dilakukan seketika. Yang pada dasarnya perintah itu adalah sesuatu yang wajib sudah. Perintah itu yang kedua pada dasarnya tidak harus dilakukan berkali-kali. Misalnya aqimus shalah kan salat dilakukan ya sudah. Kalau nanti kepingin ada kewajiban satu lagi, syariat harus merintahkan lagi supaya orang-orang sholat lagi. Pada dasarnya seperti itu. Tapi karena sholat itu kemudian dikaitkan dengan suatu peristiwa alam yang berulang-ulang, puasa juga dikaitkan dengan peredaran bulan yang berulang-ulang, maka ketika peristiwa alam itu terjadi lagi, maka kita wajib sholat lagi. Begitu juga bulannya itu datang, maka kita harus melakukan puasa lagi. Pada dasarnya sebetulnya secara filsafat kebahasaan, perintah cukup dilakukan sekali saja. Kemudian perintah itu tidak harus sekarang seketika dilakukan. Ya, aqimus shalah, lakukan salat. Ya, harus sekarang. Ya, enggak, masih menunggu banyak hal-hal yang lain, syarat-syarat yang lain. Kemudian pada dasarnya pun tidak harus dilakukan nanti, pokoknya sekali sudah dilakukan ya sudah. Ya kapan, ya besok lusa. Tetapi karena perintah kadang-kadang itu juga dikaitkan dengan suatu waktu tertentu, maka begitu waktu itu datang, maka perintah lalu mulai wajib dilaksanakan. Kemudian saya teruskan kepada al-nahyu, yaitu ini larangan. Larangan tadi sudah ya, ini adalah permintaan untuk tidak melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dari orang yang di atas lebih tinggi ke orang yang lebih rendah. Nah ini pada dasarnya larangan ini adalah sesuatu menunjukkan keharaman. Kalau suatu larangan telah diterbitkan oleh orang yang berkewenangan, maka artinya itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Dilarang parkir,
dilarang berhenti, dilarang belok kanan, dilarang berputar. Itu ada di jalan-jalan. Kalau kita laksanakan, kita artinya salah dan kita akan dapat sanksi. Di dalam ushul fikih dikatakan pada dasarnya larangan itu adalah haram. Kalau ada larangan wala taqrabu azina, jangan kamu mendekati zina. Ini larangannya mana? Ini. Kok tahu kalau itu larangan? Ya menurut pelajaran sorot, bentuk begitu itu bentuk larangan. Nah, dilarang apa? Zina. Berarti zina bagaimana? Ya haram. Kalau dilaksanakan